Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang adaptasi yang gagal, etiologi penyakit, dan patogenesis penyakit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manifestasi penyakit. Pemirsa, suatu penyakit memiliki dua karakteristik yang membedakannya dengan keadaan normal, yaitu perubahan bentuk atau perubahan morfologi dan perubahan fungsi. Perubahan morfologi mengacu pada perubahan struktural pada sel atau jaringan, sedangkan sifat dari perubahan morfologi dan distribusinya pada berbagai organ atau jaringan mempengaruhi fungsi normal dan menentukan gambaran klinis, perjalanan penyakit, dan prognosis penyakit. Gambaran klinis terdiri dari gejala dan tanda. Gejala dan tanda inilah yang disebut sebagai manifestasi dari suatu penyakit. Gejala merupakan manifestasi penyakit yang dirasakan oleh pasien sendiri sehingga bersifat subjektif. Sedangkan tanda merupakan manifestasi penyakit yang didapatkan oleh dokter secara objektif. Contoh gejala misalnya mual, sakit kepala, nyeri dada, lemah, dan yang lainnya. Tanda misalnya ruam pada kulit, luka terbuka, cairan yang keluar dari hidung, kenaikan temperatur, kenaikan tekanan darah, gula darah, dan lain-lain. Setiap kerusakan atau perubahan abnormal pada jaringan suatu organisme disebut lesi. Contohnya lesi-lesi yang mengisi ruang atau yang biasa kami sebut sebagai SOL, Space Occupying Lesion, misalnya tumor. Kita lihat pada gambar ini. Ini adalah contoh gambaran head CT scan dari kepala. Di sini terlihat sebuah gambaran putih yang mengisi ruang antara tengkorak dan jaringan otak. Inilah gambaran tumor, ya, gambaran tumor otak pada head CT scan. Yang sebelah kiri ini adalah benign, ya, artinya jinak, tumor jinak, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah malignan atau ganas, tumor ganas. Kemudian lesi-lesi berupa penimbunan yang berlebihan atau materi abnormal yang terakumulasi dalam organ, misalnya amiloid pada penyakit amiloidosis. Kemudian lesi berupa hilangnya jaringan sehat dari permukaan yang disebut ulcerasi, ya, atau ulkus, ulcer. Misalnya ulcerasi kulit dan ulcerasi mukosa lambung. Lalu kelainan fungsi. Contohnya, kelainan fungsi berupa pelepasan hormon yang berlebihan dari suatu kelenjar, misalnya kelenjar tiroid pada penyakit Graves, sehingga menimbulkan hipertiroidisme. Ada juga berupa produksi mukus atau lendir hidung yang berlebihan pada penyakit influenza. Kemudian produksi hormon insulin yang berkurang dari pankreas pada penyakit diabetes mellitus, gangguan konduksi saraf sehingga terjadi kesemutan atau sensasi baal, perubahan kebiasaan usus besar misalnya pada keadaan diare dan konstipasi, dan lain-lain. Pemirsa, suatu penyakit dapat memburuk atau menunjukkan gejala yang lebih besar, menyebar ke seluruh tubuh atau berdampak pada sistem organ lainnya. Sebuah penyakit baru juga dapat muncul dari penyakit yang telah ada sebelumnya. Keadaan ini disebut sebagai komplikasi. Misalnya infeksi lokal pada kulit kaki bisa menimbulkan komplikasi infeksi sistemik atau infeksi seluruh badan. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan baik dapat menimbulkan komplikasi stroke, gagal ginjal, amputasi kaki, dan yang lainnya. Baik pemirsa, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.